Tapi sebelum dimulai, pastiin dulu kamu subscribe channel ini. Dan jangan lupa di like sama share video ini supaya banyak yang tahu hal ini. Buruan! Jadi ada anak perempuan umurnya 9 tahun. Sebut aja namanya Ana. Ana ini hobi banget main Roblox. Makan sambil Roblox, bangun tidur Roblox, mau tidur pun Roblox. Separuh hidupnya ada di Roblox. Sampai rela nyolong duit emaknya buat top up Robux. Selain nyolong, bocil kematian ini nyisihin duit jajannya cuy. Jadi nyolong pun gak cukup rasanya. Lalu bocil ini beli skin Roblox yang cakep kayak Zepeto gitu cuy. Bodinya bagus, outfitnya kece. Bahkan aksesorisnya ngalahin gaji UMR gue cuy. Abis beli skin, yang tadinya Ava dia Bacon sekarang jadi Zepeto cantik cuy. Lalu, bocil ini main Roblox hampir 24 jam cuy. Bahkan sampai lupa sama makan, mandi, dan lainnya cuy. Orang tua si bocil ini pun udah ngamuk sama tingkatnya cuy. Tapi karena bocil ini batu jadinya susah cuy. Sampai dah dia ketemu teman mabar cowok. Suaranya cakep banget cuy. Bikin cewek klepek-klepek. Selain suaranya cakep, skin Robloxnya juga sama kayak Zepeto cowok yang cool dan keren abis ini cuy. Kayak CEO batu giok yang menyamar. Ha! Lalu karena keseringan mabar sama nih cowok, si Ana atau bocil kematian ini gak curiga sama sekali cuy. Ana nanya umur si cowok ini berapa, masih sekolah atau enggak. Cowoknya bilang udah kuliah cuy. Waduh, itu jauh banget cuy. Tapi karena si bocil ini batu, gak dihiraukan cuy. Bocil ini sering banget mabar sampai dia minta ketemuan sama si cowok ini cuy. Dan si bocil ini minta nomor WA si cowok ini. Dan mereka chatan tiap hari cuy. Bayangin cuy, ada gila-gilanya si bocil ini. Jangan ditiru ya. Si cowok ini pun iyain cuy. Karena kebetulan si Ana dan cowok ini satu daerah. Mereka sepakat ketemuan di sebuah kafe cuy. Dengan nekatnya sebelum ketemuan, si bocil kematian ini rela nyolong lagi duit emaknya cuy. Heran deh sama anak ini. Siapapun tolong angkut dia. Dengan duit colongannya, dia bayar ojek buat ke kafenya cuy. Bocil ini pun effort banget. Sampai dandan pakai make up maknya dan bilang ke orang rumah mau kerja kelompok rumah temennya cuy. Gila memang cuy, rela bohongin orang tua cuma buat ketemu cowok yang gak jelas cuy. Dan bocil ini gak ada takut-takutnya pergi sendirian cuma pakai ojek cuy. Jangan kalian tiru ya cuy. Apalagi umur kalian di bawah 17 tahun. Kalau mau pergi kemana harus ada orang tua atau saudara yang nemenin cuy. Nah, sampok di kafe. Bocil ini atau si Ana ini celingak-celinguk doang di depan kafenya cuy. Sambil nunggu balesan chat dari si cowok ini. Hampir 1 jam nunggu. Chat bocil ini pun baru dibales sama si cowok cuy. Kata si cowok masuk duluan aja. Tunggu di dalam, aku lagi di jalan nih. Akhirnya si bocil masuk ke dalam kafenya cuy. Dia pun duduk di meja sendirian sambil sok sibuk mainin handphonenya cuy. Yang padahal cuma geser-geser layar beranda handphone. Gak lama si cowok datang cuy. Si bocil pun terkaget-kaget karena si cowok ini ternyata ganteng cuy, seganteng kayak suaranya cuy. Si cowok pun langsung duduk nyamperin si bocil kematian ini cuy. Karena terpesona sama si cowok, si bocil pun belepotan ngomongnya. Saking keasikan ngobrol, si bocil pun gak sadar kalau udah sore cuy. Akhirnya si bocil izin pulang duluan sama si cowok ini. Lalu pesen ojek cuy. Pas si bocil lihat harga, ternyata duit si bocil gak cukup cuy. Si bocil pun panik. Ditambah mak si bocil ini nelpon berkali-kali cuy. Si bocil gak berani angkat telepon dari emaknya cuy. Takut ketahuan bohong dan nyolong cuy. Si bocil bingung harus gimana. Alhasil si bocil minta bantuan si cowok buat anterin dia cuy. Tapi si cowok bilang gak bisa cuy. Karena rumah si bocil lumayan jauh dan si cowok mau ngampus habis ini. Karena udah buntu banget dan hampir udah mau malam. Si bocil minjem duit si cowok buat tambahan bayar ojek cuy. Untungnya si cowok ini baik cuy. Dia kasih duit buat si bocil dan si bocil bisa pesan ojeknya cuy. Saat di perjalanan itu udah malam cuy. Dan banyak banget panggilan tak terjawab dari maknya cuy. Akhirnya si bocil sampai di rumah. Dan sampai si bocil masuk rumah, semua keluarga besarnya ngumpul di situ. Dan si bocil langsung dipeluk dan ditanyain dari mana aja. S bocil ketakutan di sini cuy. Karena emaknya nanyain teman si bocil. Tapi kata temennya gak ada si bocil di situ dan gak ada juga kerja kelompok. Saat itu juga bokapnya si bocil dateng abis nyariin dia cuy. Tapi di sini bokapnya gak sendirian. Dari kejauhan ada cowok satu lagi yang mukanya gak asing banget bagi si bocil cuy. Si bocil kaget dan langsung ketakutan cuy. Ternyata cowok yang datang sama bokapnya itu cowok yang tadi diajak ketemuan sama si bocil cuy Kyuyi. Ternyata si cowok itu adik dari emaknya cuy. Dan adiknya ini dari kota lain yang ngekos deket kampus kota si bocil cuy. Si bocil nggak tahu kalau itu pamannya sendiri cuy. Karena terakhir mereka ketemu pas si bocil umur 4 tahun cuy. Si bocil pun nggak inget punya paman adik dari emaknya. Hade. Saat itu juga si bocil dimarahin sama bokapnya cuy. Ternyata si cowok ini atau pamannya bocil cepuin si bocil abis ketemuan di kafe. Dan si cowok ini ngasih lihat bukti cecetnya si bocil cuy dari aja ketemuan dan sampai bocil ini minjem duit cuy.
Di situ semua pada marah sama si bocil cuy. Terutama mamanya yang duitnya sering dicolong sama si bocil ini. Bocil kematian pun gak bisa apa-apa cuy. Cuma bisa nangis dan minta maaf cuy. Si bocil pun dimarahin karena masih kecil udah berani jalan jauh sendiri dan ketemuan. Dan akhirnya cuy, handphone si bocil pun langsung disita sama bokapnya. Si bocil cuma bisa nangis dan ngangguk aja cuy. Si bocil pun jadi kesel sama si cowok atau pamannya ini cuy. Dan si bocil udah gak bisa main Roblox lagi cuy. Selain itu semua isi handphone si bocil di reset am bokapnya cuy. Dan cerita pun selesai. Ais tunggu dulu cuy. Mau kemana? Kok langsung mau pergi aja sih cuy? Di subscribe dulu dong. Jangan lupa di like dan juga di share cuy. Kalau kalian ada cerita horor, lucu, sedih, atau aneh, cerita aja di komen ya cuy. Nanti aku buat video bacain cerita kamu ya. Oke udah cuy.